Mengapa bulan Mei menjadi bulan istimewa bagi kita umat Katolik? Inilah yang menarik kita dalami bersama. Kita mengenal penghormatan kepada Bunda Maria yang dipupuk oleh Gereja Katolik untuk meneguhkan iman segenap umat yang telah dipilih dan menjadi anggota umat Allah dan menjadi murid-murid Yesus. Maka penghormatan yang benar dan sejati kepada orang-orang kudus, khususnya kepada Santa Maria yang selalu perawan, yang menjadi Bunda Allah, senantiasa dipupuk oleh gereja untuk pengudusan umat Allah. Para sahabat bisa memandang wajah Bunda Maria, seorang ibu yang lemah lembut, berparas nan elok, dan lebih elok lagi dan lebih indah daripada parasnya adalah hatinya, sehingga ia dipilih oleh Allah menjadi Bunda Sang Putra. Karena itulah Bunda Maria mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Yesus Sang Putra. Dan karena peran yang demikian besar dalam sejarah keselamatan umat manusia, maka Bunda Maria mendapat tempat yang sangat istimewa dalam kehidupan gereja, dihormati oleh segenap anggota gereja, karena melalui Bunda Maria lah kita bisa dapat sampai mengenal Yesus dengan lebih dalam. Maka ada ungkapan klasik yang berbunyi Per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita dapat sampai kepada Yesus. Maka Maria sebagai bunda kita mengantar kita semakin dekat kepada Yesus. Dan karena itu dalam KHK 1983 gereja juga mengatur dan menetapkan norma tentang penghormatan terhadap Bunda Maria, bagian dari tindakan ibadat ilahi yang dilakukan secara publik, sehingga umat beriman menimba kekuatan rohani dan menemukan figur dalam menghayati iman dalam pribadi Bunda Maria. Dan penghormatan terhadap Bunda Maria dan juga para kudus itu dikembangkan di tengah kehidupan gereja, sehingga di dalam gereja atau di dalam kapel senantiasa kita jumpai diletakkan arca Bunda Maria atau arca para kudus. Sebagaimana kita bisa lihat di seberang sana juga ada arca Pieta Bunda Maria yang sedang memangku jenazah Yesus. Kemudian di sebelah ini kita juga melihat salah satu arca yang ada dalam tempat suci ini, yaitu arca Santo Yosef yang sedang menggendong kanak-kanak Yesus. Semua sarana rohani ini mengantar dan menolong umat beriman untuk semakin menghayati imannya, menghidupi imannya dengan bantuan para kudus. Bahkan tidak sedikit dari antara kita yang kemudian menggunakan nama mereka sebagai nama baptis, karena kita percaya dengan bantuan dan pertolongan mereka kita mampu menjadi murid-murid Kristus yang setia dan mengikuti jejak Sang Bunda serta para kudus yang sudah mengalami kebahagiaan abadi di surga. Maka kita semua yang menjadi murid Tuhan diingatkan bahwa kita tidak pernah bersiarah di muka bumi ini seorang diri. Tuhan Yesus telah menyerahkan bundanya sebagai Bunda yang mendampingi kita, menolong kita semua
murid-murid Tuhan, sehingga persiarahan hidup kita dapat kita lalui dengan penuh sukacita, dengan penuh iman dan pengharapan, sehingga tiba saatnya kita pun seperti Bunda Maria boleh menerima kebahagiaan kekal bersama dengan Sang Bunda yang mengasihi kita dan menolong kita, dan juga bersama para kudus yang berada dalam tahta kerajaan surga. Maka bagi kita sekalian, Bunda Maria menjadi bunda kita, bunda gereja, karena Sang Putra telah menyerahkan bundanya ketika ia tergantung di kayu salib. Dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya, Tuhan Yesus berkata, "Inilah ibumu." Maka sejak saat itu, murid yang terkasih menerima Bunda Maria di dalam rumahnya, dan bersama dengan Bunda Maria mereka bertekun di tengah tantangan dan kesulitan, bahkan di dalam diliputi ketakutan. Bunda Maria mendampingi mereka semua menanti pemenuhan janji Tuhan, yakni turunnya Roh Kudus yang mengobarkan iman para murid, para rasul yang sebelumnya ketakutan menjadi pribadi-pribadi yang berani mewartakan Kristus yang telah bangkit. Maka kita mohon pertolongan Bunda Maria, khususnya di tengah kesulitan di masa pandemi karena COVID-19 ini. Kita juga ditolong oleh Bunda Maria dengan doa-doanya. Maka kita bersama-sama berseru, Maria Mater Dei, ora pro nobis.